Seorang anak wanita berusia 9 tahun menghilang dari rumahnya pasca dirinya bermain di halaman rumah. Namun setelah dicari dan diselidiki, ternyata anak tersebut disembunyikan seseorang bahkan dihabisi. Kejadian kisah nyata kali ini aku ceritakan baru-baru saja terjadi di kota Bekasi. Seorang anak wanita bernama Goziza Hafizah berusia 9 tahun, warga Bandar Kembang, Bekasi. Biasa dipanggil dengan panggilan Hafizah, tinggal bersama keluarganya di kontrakan. Tepatnya Jumat 31 Mei 2024, pagi hari Hafizah main seperti biasa bersama tetangga lainnya di halaman rumah. Namun entah kenapa keluarganya pun tak menemukan Hafizah hingga siang hari. Biasanya Hafizah siang hari pulang ke rumah untuk makan, namun ternyata hari itu Hafizah pun tak pulang. Dicari oleh orang tuanya, teman-teman pun mengungkapkan mereka tak bertemu Hafizah. Hingga akhirnya orang tua pun panik bicara kepada para warga dan warga pun membantu untuk mencari Hafizah. Dikenal sebagai anak yang baik, tak pernah bermasalah, Hafizah yang dekat dengan agama, kesehariannya pun bahkan dirinya menggunakan hijab. Siang hingga sore hari para warga pun membantu keluarga Hafizah mencari keberadaan Hafizah, namun tetap Hafizah pun tak ditemukan. Semua upaya pun sudah dibantu oleh keluarga, tetangga, dan bahkan warga-warga di sana membuat selembaran kehilangan Hafizah untuk disebarkan di kampung sebelah. Hingga saat pencarian Hafizah, salah satu warga mengungkapkan dirinya sempat melihat Hafizah bermain siang itu di dekat rumahnya. Menurut tetangga tersebut, Hafizah pun terlihat bolak-balik di tanah kosong dekat rumahnya, di rumah tetangganya juga. Bahkan saat itu warga tersebut menyebutkan Hafizah terlihat di rumah Didik Setiawan, lelaki berusia 61 tahun yang tinggal sendiri. Rumah Didik Setiawan sendiri tak jauh dari rumah kontrakan Hafizah, hanya 500 meter jarak dari rumahnya. Bahkan para tetangga yang curiga pun tak berani langsung melaporkan kepada Pak RT. Tak mau gegabah, Pak RT sendiri dengan para warga datang ke rumah Didik dan menanyakan kepada Didik keberadaan Hafizah. Saat itu pun Didik menyebutkan dirinya tak tahu di mana Hafizah berada. Namun tak percaya begitu saja, pihak dari Pak RT dan warga pun menggeledah rumah Didik saat itu. Didik sendiri saat itu memperbolehkan Pak RT dan para warga menggeledah rumahnya. Bahkan Didik mengungkapkan dirinya tak mengenal Hafizah dan tak melihat Hafizah. Saat para warga masuk rumah Didik tak menemukan ada yang aneh di awal. Meskipun terlihat di rumah Didik banyak alat-alat perdukunan, warga pun tak peduli dan tak menanyakan apapun. Hingga ada satu kecurigaan. Ada lubang di tengah-tengah rumahnya, hingga ditanyakan kepada Didik, Didik mengungkapkan untuk lubang spiteng. Makin aneh karena lubang tersebut ada di tengah rumah, para warga pun tak bisa berbuat apa-apa dengan keterangan tersebut. Hingga lebih memutuskan pulang kembali ke rumah masing-masing, para warga pun masih tetap bertanya-tanya. Keluarga Hafizah yang kebingungan mencari sang anak yang tak pulang hingga ada kecurigaan ini, akhirnya memutuskan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan menceritakan kecurigaan mereka dan para warga. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini, datang ke tempat yang dicurigai, dan lagi pihak kepolisian dan PRT pun menggeledah rumah Didi saat itu. Seperti di awal, di rumah Didi pun tak ditemukan apapun. Namun saat para warga dan pihak kepolisian ke belakang rumah, ternyata ada gundukan bekas jet pump. Saat dicek pihak kepolisian, ternyata di dalamnya ada karung nampak berat seperti 50 kilo yang ternyata penasaran dan dibuka isinya. Kaget saat itu pihak kepolisian dan para warga pun melihat jasad Hafizah yang sudah tak bernyawa dengan kondisi memprihatinkan. Namun seakan tak terlihat berdosa apapun, Didik pun hanya diam saja saat dimintai keterangan pihak kepolisian. Membawa jasad dari Hafizah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak dari kepolisian pun membawa Didik ke Polres untuk dimintai keterangannya. Hasil otopsi pun mengungkapkan kalau Hafizah mendapatkan penganiayaan, perkosaan, bahkan Hafizah pun dihabisi dengan cara dibekap. Akhirnya Didik pun mengungkapkan kalau dirinya pelakunya, dengan motif saat itu ingin melakukan sesuatu kepada Hafizah. Didi pun mengungkapkan kalau dirinya sudah beberapa hari mendekati Hafizah dengan cara memberikan uang dan memberikan makanan kepada anak tersebut. Hingga akhirnya di hari itu, saat melihat Hafizah bermain, Didi pun merayu Hafizah untuk datang ke rumahnya dan memberikan apel. Bahkan saat itu pun Hafizah menginap 2 hari di rumah Didi, tak boleh pulang. 2 hari tersebut Hafizah pun mendapat perkosaan dari Didi. Saat para warga mulai mencari Hafizah, Didi pun panik hingga akhirnya lebih memilih menghabisi Hafizah dan menyembunyikan jasad tersebut di tempat gundukan jet pump. Diamankan pihak kepolisian terkait permasalahan ini, Didi pun menjalani beberapa kali persidangan.
Hingga akhirnya Didi pun divonis 20 tahun penjara. Di rumah tersebut Didi pun tinggal sendirian. Rumah tersebut adalah rumah adiknya. Didi pun tinggal di sana sekitar 3 tahun bersama istri dan anaknya. Namun tak lama sang istri dengan anak-anak tinggal di sana, mereka pun meninggalkan Didi. 2 tahun lebih Didi tinggal sendirian. Dulu dirinya bekerja sebagai sopir angkot. Namun belakangan Didi pun sempat bekerja di bengkel hingga akhirnya tak bekerja lagi. Banyak yang penasaran di mana Didi mendapatkan uang. Didi mendapatkan uang dari praktek perdukunan yang dilakukan di rumahnya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.